Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh yang pertama ada bakteri, ada jamur, kemudian ada virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Artinya, apabila orang tuanya mengalami penyakit kelamin, maka bisa ditularkan kepada anaknya yang keturunannya. Kemudian akibat transfusi darah dari penderita ke non-penderita, kemudian ditularkan dari hidup yang tidak baik seperti seks bebas, sering bertangga pasangan, dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba secara bergantian. Si A memakai jarum suntik, misalnya dipakai pulang oleh si B, dipakai pulang oleh si C. Itu virus akan nempel di jarum suntik, maka akan tertular ke temannya. Oleh karena itu, ayo kita hindari gaya hidup seks bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Say no to drugs. Berikut ini akan dibahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Oke, next. Yang pertama ada gonorrhea. Penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Jadi penyakit ini cenderung menyerang organ penglihatan untuk virusnya seperti ini. Bentuk virus itu bakterinya. Oke, next. Yang kemudian ada sifilis atau raja singa. Sifilis atau raja singa adalah penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit adalah luka pada tempat masuknya bakteri dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Jadi sifilis ini dia menyebabkan bagian organ dekat kelamin kita, sering terjadi luka. Nggak tahu luka aja banyak untuk tergoresnya tiba-tiba luka. Dan juga dia menyerang pada bagian wajah. Kemudian ada herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalis luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuk kecil-kecil. Selanjutnya lepuk menjadi pecah dan menimbulkan luka. Jadi virus herpes genitalis ini menyebabkan di bagian sekitar kulit daerah kelamin kita itu seperti melepuh seperti ini. Kemudian di dalamnya bisa cairan mirip nanah. Ini bentuk virusnya seperti ini. Kemudian ada HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Penderita, dampaknya akan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Jadi intinya HIV ini dia menyerang sistem kekebalan atau sistem pertahanan tubuh. Logikanya seperti ini. Kalau suatu kerajaan, dia tidak memiliki benteng pertahanan, maka dia akan mudah diserang oleh musuh. Tubuh kita benteng pertahanannya apa? Ya sistem imunitas. Kalau sistem imunitasnya dihancurkan oleh virus HIV ini, maka penyakit-penyakit yang lain seperti ini akan mudah masuk. Itu intinya ya. Dalam bentuk virus HIV-nya ini orang yang terkena HIV, dia akan banyak sekali terkena penyakit komplikasi ini. Tapi bukan semua orang yang kena komplikasi itu HIV, bukan. Orang terkena virus HIV cenderung komplikasi. Dia banyak penyakit yang masuk. Kemudian ada keputihan. Keputihan itu penyakit kelamin terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Dampaknya akan menimbulkan rasa gatal. Penyakit ini disebabkan akibat infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Jadi keputihan ini penyakit yang paling sering dialami oleh wanita. Kenapa? Karena bagian area vagina wanita itu cenderung lembab. Terutama ketika setelah buang air kecil atau buang air besar. Ketika dicebokkan berair itu langsung pasangin celana dalam. Harusnya untuk mengurangi risiko keputihan, kalian setelah buang air kecil atau buang air besar, usahakan bagian vagina perempuan itu dikeringkan sekering mungkin. Pakai lap, pakai tisu, terserah. Intinya dikeringkan sekering mungkin, baru pasang celana dalam. Itu mengurangi risiko keputihan, mengurangi lah.
Nah, dampaknya kan gatal-gatal kalau kita kemudian itu biasanya. Okay, next. Kemudian ada epididymitis. Nah, penyakit ini terjadi pada pria. Nah, epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Nah, salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas atau gonta-ganti pasangan nantinya. Ya, ini bagian epididymis dan testis orang sehat. Ini bagian epididymis dan testis orang yang terkena epididymitis. Nah, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya kalau orang yang terkena epididymitis dia akan mengalami peradangan pada bagian epididymis dan testisnya. Nah, efeknya apa? Produksi sperma akan terganggu. Jadi intinya orang terkena penyakit epididymitis ini kurang subur jadi anaknya. Selain nyeri juga di sini dia kurang subur. Nah, seperti itu lah. Oke, rasa sampai di sini aja penjelasan dari Mister. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk absen kalian silakan kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar lengkap. Nah, jangan lupa attendance. Nah, attendance itu di awal ya. Nah, di awal karena ini sering ya. Apa? Karena pelajaran sains itu toleransi keterlambatan cuma 30 menit. Nah, kalau kalian setelah 30 menit baru attendance, fitur hadir akan otomatis hilang. Nah, jadi fitur hadir akan tersedia di attendance ketika kalian absen 30 menit di awal. Nah, itulah. Jadi attendance dulu baru tonton penjelasan atau menggali tugas dari Mister. Oke, Mister kira sampai sini aja penjelasan dari Mister. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.